Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada as-solihin wal ulama al-amilin wal a'imma al-mujtahidin thumma khususan la sayyidina Jibril wa sayyidina Khadir Abdul Qadir Jilani wa jamil awliya atiswa syaina Muhammad Khalil al-Bankalani wa syaina Syamsul Arifin wa syaina Syamsul Arifin wa syaina Fawait wa syaina Dhafir Mana wa syaina Harir wa syaina Muzakkir Ridwan thumma khususan ila al-alim al-alama Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi wa Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wal Imam As-Suyuti wa Ibn al-Arabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu qala Utsman radhiyallahu anhu innal mu'mina yanbaghi ay yakuna masyian fi sittati anwa'in minal khawfi. Ini adalah makalah yang kelima. Berkata siapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina, sesungguhnya adapun orang mukmin, yang bagi hendaknya ayyakuna ada siapa mukmin masyian adalah berjalan fi sittati anwa'in di dalam 6 macam minal khaufi dari kewaspadaan. Hendaknya orang mukmin itu berada dalam 6 kewaspadaan. Waspada dalam hal apa saja? Ahaduha ayyakhafa min kibalillahi ayyakhudha minhul imana waqtan naz'i. Ahaduha yang pertama ayyakhafa, waspada siapa mukmin min kibalillahi terhadap Allah Ta'ala, ayyakhudha khawatir mencabut siapa Allah minhu dari mukmin al-imana terhadap imannya, waqtan naz'i pada saat naza, pada saat sakaratul maut. Harus senantiasa waspada, khawatir ketika naza Allah mencabut keimanannya. Oleh karena itu harus selalu ingat kepada Allah. Jangan karena amalnya sudah banyak kemudian merasa tenang. Kalau walaupun banyak amalnya, jangan sampai merasa aman. Ruwiya an-nabna Mas'udin da'a bihadzal du'ai. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, da'a bihadzal du'ai, beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu
wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi a'la jinanil khuldi. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hamba as'aluka, meminta hambamu ini kepadamu, imanan, meminta akan keimanan, la yartadduh, yang tidak pernah lepas, wa na'iman la yanfaduh, dan meminta nikmat yang tidak pernah habis, wa qurrata ainin la tanqati'u, dan meminta kebahagiaan la tanqati'u, yang tidak pernah terputus, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan meminta senantiasa bersama dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, di puncak surga tertinggi. Watsani ayyakhafa min kibalil hafadati, yang kedua hendaknya waspada siapa mukmin min kibalil hafadati, terhadap para malaikat penjaga. Siapa itu para malaikat penjaga? Ay al-katibina li a'malil ibadi, yakni malaikat yang mencatat, para malaikat yang mencatat li a'malil ibadi, kepada amal-amalnya hamba. Ayyaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamati, khawatir mencatat siapa para malaikat alaihi, atas keburukan mukmin, ma akan sesuatu, yaftadihu, yang buruk atau keburukan yang terbongkar. Apa ma? Bihi, terhadap mukmin, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirati, terbukanya keburukan, terbongkarnya keburukan di dunia, ahwanu adalah lebih ringan, min fuduhil akhirati, daripada dibukanya keburukan di akhirat. Keburukan yang dibongkar, yang dibuka, yang dinyatakan, yang diakui di dunia, keburukan yang diakui di dunia itu lebih ringan daripada keburukan yang nanti dibongkar atau diakui di akhirat. Rawahut Tabraniyu anil Fadl. Qala al-Munawi ay al-aru al-hasilu lin nafsi min kashfil aibi fid dunya biqasdi tanassuli minhu ahwanu min kitmanihi ila yaumil qiyamati hatta yanshura wa yashtahira fil mauqifi. Berkata siapa Imam Munawi, ay al-ar, yakni keburukan, al-hasilu, yang dialami, lin nafsi, oleh seseorang, min kashfil aibi, karena membuka aibnya, fid dunya, di dunia, biqasdi tanasulih, agar berbuat, untuk berbuatnya, dengan tujuan bukan berbuat ini, biqasdi tanasulih, dengan tujuan bertaubat, minhu, dari seseorang, ahwanu adalah lebih ringan, min kitmanihi, daripada menyembunyikan, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat, hatta yansyurah, sehingga tersebar, wa yashtahiro, dan viral, fil mauqifi, di halayak. Maksudnya pengakuan orang bahwa dia banyak melakukan kesalahan,
bahwa dia mengakui kekeliruannya itu lebih ringan rasa malunya itu atau hukuman dari orang itu daripada nanti dibongkar di akhirat. Kalau kalian punya kesalahan, kemudian kalian mengakui kepada orang yang mana kalian melakukan kesalahan terhadap orang tersebut, rasa malu atau hukuman dari orang itu lebih ringan daripada nanti dihukum di akhirat gitu. Mungkin di masa lalu pernah gosok sandal temennya misalnya, maka itu sebaiknya mengakui kepada temennya yang digosok itu gitu loh. Rasa malu ketika mengakui itu kan sangat ringan dibandingkan disimpan terus sampai hari kiamat masuk ke pengadilan akhirat, itu lebih pedih gitu loh. Barangkali pernah ada yang ngambil mangga tetangganya, mungkin begitu. Barangkali ada yang pernah menyakiti temannya. Barangkali ada yang pernah memfitnah orang lain. Nah, mengakui lebih awal di dunia ini itu lebih ringan siksaannya. Kalau di dunia ini kan hanya mungkin kalau yang diminta maaf itu tidak terima, mungkin dia hanya marah-marah kan begitu. Atau mungkin kalau pernah memukul ya dipukul balik, mungkin begitu. Itu lebih ringan hukuman seperti itu daripada nanti masuk ke pengadilan akhirat. Walidha lamma waqa'a ba'du sahabati fi zina wa arafa hadza al hadisa aqarra bidzalika lahu sallallahu alaihi wasallam liyuhaddahu liyahuddahu walam yarji anil ikrari ma'a ta'ridihi sallallahu alaihi wasallam lahu birruju'i li ilmihi bi anna fadihatahu fid dunya bi iqamatil haddi ahwanu min fadihatil akhirati. Oleh karena itu, lamma waqa'a ba'du sahabati fi zina, ketika terjerumus sebagian sahabat fi zina dalam perbuatan zina, wa arafa hadal hadisa, dan mengetahui terhadap hadis tersebut, aqarra, kemudian mengakui siapa ba'du sahabat itu bidzalika, dengan zinanya, mengakui perbuatan zinanya, lahu sallallahu alaihi wasallam, mengakuinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahuddahu, agar menegakkan had siapa Nabi kepada para sahabat itu, walam yarji anil ikrori, dan tidak menarik kembali pengakuannya, tidak menyesali pengakuannya, tetap mengakui, ma'a ta'ridihi, meski sudah diberi kesempatan oleh Nabi untuk menarik pengakuannya, li ilmihi, karena pengetahuan para sebagian sahabat itu, bi anna fadihatahu, bahwa sesungguhnya membongkar aibnya itu, membongkar dosanya itu, mengakui dosanya itu, fid dunya, di dunia, bi iqamatil haddi, dengan nanti ditegakkannya had, ahwanu, adalah lebih ringan, min fadihatil akhirati, daripada nanti dibongkarnya di akhirat. Watsalitsu ayyakhafa min kibali syaitoni ayyubtila amalahu as-solihah. Yang ketiga, ayyakhafa, waspada siapa mukmin, min kibali syaitoni, hendaknya waspada terhadap setan, ayyubtila amalahu, khawatir akan membuat batal siapa setan,
amalahu terhadap amalnya mukmin as-sholihah, amal baiknya. Harus senantiasa waspada. Jangan karena saya kan sudah hafal Al-Quran, kalau baca setan takut, jadi sudah tidak perlu khawatir dengan dengan amal-amalnya, pasti diterima, misalnya begitu. Warabi'u ayyakhafa min kibali malakil mauti. Hendaknya waspada siapa mukmin min kibali malakil mauti, waspada terhadap malaikat maut. Ayyakhudahu, waspada khawatir mencabut siapa malaikat maut hu kepada mukmin. Ayyak bidahu maksudnya khawatir mencabut siapa malaikat maut ruhahu, nyawanya, halakaunihi fi ghaflatin, ketika ada siapa mukmin fi ghaflatin, ialah sedang lalai, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedang lalai, sedang lupa kepada Allah, sedang tidak ingat kepada Allah, sedang menjauhi Allah. Baghtatan, secara tiba-tiba, khawatir nyawanya dicabut tiba-tiba tanpa persiapan. Nah, kalau sakit mungkin itu kan peringatan gitu ya. Kalau sakit itu kan peringatan. Nah, barangkali kalau sudah dikasih sakit itu kan harus segera waspada. Nah, ternyata yang sembuh pun itu khawatir juga, harusnya khawatir, harusnya waspada, khawatir nyawanya dicabut secara tiba-tiba, lagi sehat, enak, lari-lari begitu kan, masih lama yang mau mati, masih sehat misalnya begitu. Tidak usah tobat dulu, tobatnya nanti kalau sudah sakit misalnya. Harus waspada, khawatir nyawa itu dicabutnya tiba-tiba. Karena kan banyak lagi ngobrol, minum kopi tiba-tiba udah meninggal kan begitu kan. Jadi harus senantiasa waspada. Ai fujatan, yakni tiba-tiba, min ghairi taqaddumi sababil mauti, tanpa didahului dengan sebab kematian. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kan tanda-tanda kematian itu diantaranya adalah yang pertama ya sakit, kemudian beruban gitu ya, kemudian ya bungkuk. Jangan nunggu bungkuk dulu baru taubat. Wal khamisu ayyakhafa min kibalid dunya ay mata'iha wa zinatiha. Yang kelima, ayyakhafa, hendaknya waspada siapa mukmin min kibalid dunya, waspada terhadap dunia, ay mata'iha wa zinatiha, yakni kenikmatan dunia, wa zinatiha, dan hiasan dunia. Ayyaghtarra, khawatir terpedaya siapa mukmin, ayat ma'inna, yakni merasa nyaman, biha terhadap dunia, wa tusghilahu anil akhirati, kemudian menyibukkan apa dunia hu kepada mukmin, anil akhirati, sehingga lupa akhirat, wa yansa ahwalaha, dan melupakan akan huru hara di akhirat. Ketakutan-ketakutan di akhirat itu akhirnya lupa gitu. Akhirnya dia tidak ingat, dia tidak waspada gitu. Waspada terhadap dunia gitu. Kalau sekarang itu kan teknologi sudah sangat maju. Ada perbankan untuk nyimpan uang, untuk menghitung uang juga tinggal dimasukkan ke ATM. Mereka ATM itu sudah bisa menghitung sendiri gitu. Barangkali ada uangnya satu rumah, kemudian menghitung
lagi adzan, tanggung belum selesai misalnya begitu. Kalau lagi banyak rezeki kemudian menghitung uang dari isya sampai subuh misalnya, lupa sholatnya. Nah, jangan sampai, karena sekarang kan sudah ada teknologinya gitu loh. Sudah ada yang menghitungkan. Sudah ada yang menjaga. Jangan terlalu difikirkan. Kalau dulu mungkin barangkali banyak harta itu agak susah gitu loh. Kenapa susah? Disimpan dalam peti. Ketika ditinggal, rumahnya ditinggal, masih kepikiran gimana ini. Jangan-jangan di belakang ada rampok, kan begitu. Sekarang ada bank. Ketika disimpan di bank sudah selesai, tidak usah difikirkan lagi. Uang saya di mana ya gitu loh. Mau beli apa lagi? Mau dapat dari mana lagi, dan seterusnya. Apalagi merasa nyaman terhadap dunia gitu loh. Jadi harus senantiasa waspada, ingat bahwa dunia itu titipan, harta itu titipan. Maka kalau punya banyak harta, manfaatkan untuk kebaikan, dan jangan sampai membuat terlalai dari ingat kepada Allah gitu. Wasadisu ayya khafa min kibalil ahli wal iyali. Wasadisu, dan yang keenam, ayya khafa, hendaknya waspada siapa mukmin, min kibalil ahli, terhadap keluarga. Waspada terhadap keluarga. Wal iyali, dan ya keluarga juga gitu. Siapa itu al-ahlu wal iyal? Wahum man yu'amminuhum. Iyal adalah man, orang, yu'amminuhum, yang menafkahi siapa man, hum, kepada iyal gitu ya. Maksudnya itu adalah anggota keluarga yang berada dalam tanggungannya, keluarga yang harus dia nafkahi. Waspada terhadap mereka. Waspada terhadap mereka. Yang suami waspada terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap seluruh anggota keluarganya. Waspada kenapa? Ayyashtagila bihim. Waspada khawatir terlalu sibuk ngurusi mereka. Fayusgilunahu, kemudian membuat sibuk siapa keluarga, hu, kepada mukmin, an dzikrillahi, sehingga lupa akan zikir kepada Allah Ta'ala, wa an ta'atihi, dan lupa taat kepada Allah. Karena lagi punya anak kecil lucu-lucunya gitu kan, lupa, akhirnya berzikirnya lupa, baca Qur'annya lupa, bahkan sholatnya lupa gitu. Kan memang karakternya ketika punya anak lagi lagi bayi-bayinya itu lagi lucu-lucunya kan begitu. Sampai lupa sama ini anaknya siapa kan begitu kan. Anaknya siapa kan begitu kan. Nggak tahu bahwa itu anaknya sendiri. Sampai lupa kadang-kadang kan bahwa anaknya tidak ganteng-ganteng amat gitu, tidak cantik-cantik amat, langsung cantiknya kan begitu kan. Gantengnya anaknya siapa kan begitu. Biasa-biasa kok anaknya kan. Tidak ganteng amat, tidak cantik amat. Wal maqalatus sadisatu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.